Ya, baik teman-teman. Demi menjawab sedikit komenan-komenan para netizen ya, yang mengatakan bahwa negara Malaysia adalah negara yang kecil, namun eh, itulah perbedaannya dengan negara Indonesia. Indonesia punya negara atau wilayahnya yang luas sehingga tidak bisa menyeluruh pembangunannya. Bro, kalian baru bangun mungkin ya, baru bangun dari tidur kalian. Cobalah kalian berpikir secara intelektual ya, bahwa bukan semua edukasi-edukasi dari kita itu untuk menjatuhkan negara kita sendiri. Kami memberikan edukasi di luar negeri supaya pemerintah kita lebih peka untuk melihat ya, melihat keadaan negara-negara lain. Kalau kita dikatakan negara yang besar, lalu bagaimana dengan negara Cina yang begitu luas? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Demi kenyamanan dan membantah sedikit komen-komenan yang ada di video-video saya. Jadi ini adalah rumah ya. Ini adalah rumah tempat tinggal saya yang saya sewa ya. Ini adalah juga rumah taman. Namun ini dulu punya rumah orang Cina. Sudah lebih 10 tahun kami sewa di sini. Dan ini adalah masih ada, kalian boleh lihat ini masih ada bekas aspal di sini ya. Ini masih ini sampai di teras loh, sampai teras rumah. Ini semua ada aspal, ini dulu ada aspal di sini semua. Untuk jalanan mobil mereka atau kereta atau motor itu memang sudah ada aspalnya di sini ya. Dikarenakan ya, karena jika yang punya rumah meminta lagi untuk dibuatkan pakai aspal di sini, karena harganya itu tidaklah mahal-mahal sangat guys ya, daripada juga buat semen ya kan. Jadi lama-lama pecah atau hancur, jadi mereka lebih baik sedikit menambah uang untuk keselesaan di halaman rumah mereka. Nah, kalau kita lihat ke sana guys, ke rumah-rumah depan itu semua sudah ada aspalnya semua ya. Karena itu penghuninya itu rakyat Malaysia sendiri yang punya rumah sendiri. Nah, jadi contoh seperti ini guys. Ini keberadaan saya ini berada di salah satu kayak pedesaan ya, atau perkampungan. Jadi kalian boleh lihat guys, itu jalanannya bagaimana ya, bagusnya jalan mereka, jalan raya mereka. Nih, kalau kalian tidak percaya, lihat ya, mobil berserakan di depan rumah, berjemur matahari, berjemur hujan ya. Ini sepanjang jalan ini adalah semua aspal, tidak ada yang tidak aspal. Jadi di sini ya, ini rumah taman. Saya akan perlihatkan kepada kalian ya. Mungkin nanti saya akan memperlihatkan juga kepada kalian yang sudah di renovasi jalan rayanya ya. Dan sana itu rumah ujung sana itu baru taman yang baru siap dibikin ya. Namun belum ada aspalnya karena belum ada pengaspalan, tapi ini pengaspalan itu sistem terakhir ya. Jadi sudah siap rumah semua, apa-apa semua itu jalan akan diaspal, direhab. Nah, ini saya kasih tunjuk lagi guys. Lihat di belakang rumah. Ini belakang rumah guys. Ya, belakang rumah ini aspal guys. Bukan bukan jalan merah ya, bukan tanah timbunan seperti yang ada perumahan-perumahan di Indonesia. Kita bisa lihat lebih jelas di sini ya guys. Kalian bisa lihat lebih jelas di sini, bukan eh, jalan timbunan tanah. Di sini di belakang rumah mereka adalah aspal guys. Nah, ini kalian lihat yang baru direnovasi, depan-depan masih ada aspalnya. Jadi ini adalah di sekeliling
perumahan yang ada atau di perkampungan ini, dalam perkampungan Malaysia ya, karena di sebelah sana itu lagi ada perkampungan orang Melayu. Kalau di sini tuh bercampur di sini. Kalau sebelah itu sudah namanya perumahan kampung. Jadi ini jalan raya belum dibuat dikarenakan eh, masih dalam proses pembangunan. Nah, tapi kalau kita lihat di sana sudah standby, dia punya apa itu, penggiling aspal ya, untuk yang meratakan aspal tersebut di sana sudah siap. Nah, kalau bagian sana itu dalam sana memang sudah jalan hitamnya itu sudah siap ya. Itu lagi rumah yang baru dibikin. Ini pasti penuh rumah di sini dan pemandangannya itu akan lebih bagus lagi. Ya, jadi Malaysia itu menggunakan tempat itu dengan sebaik-baik mungkin untuk kegunaan rakyat dia sendiri. Nah, kalau kita menuju kepada eh, negara Indonesia yang dikatakan terlalu besar sehingga tidak menyeluruh, bangun bro, bangun. Yang mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar untuk eh, pemerataan pembangunan, lalu bagaimana dengan negara Cina yang rakyatnya lebih banyak, yang eh, tanahnya lebih luas ya, tapi lihatlah tentang kemajuan negara Cina guys ya, apa bisa, coba kalian bangun akal sehat kalian, intelektual kalian kayak gimana ya, sehingga selalu menjadikan alasan bahwa negara Indonesia itu terlalu besar untuk uh, diadakan pemerataan. Jadi sebenarnya saya ini lagi mau tidur ya, tapi disebabkan saya melihat komen-komenan yang ada di beberapa video saya, sebenarnya saya tidak belum fokus lagi di YouTube ya. Di YouTube itu saya belum terlalu fokus, jadi saya masih fokus di fanspage saya, yaitu di uh, FB profesional dan uh, halaman ya. Kalian kalau mau ikuti juga akun media sosial lainnya, yaitu fanspage-nya yang ini dan Facebook-nya yang ini. Kalian boleh bantu saya juga follow-follow yang ada di situ ya guys, karena di konten-konten saya banyak membuat satu edukasi untuk kesejahteraan ya, untuk mengelola pikiran kita ya sebagai rakyat dalam memberikan suatu komen atau menilai pembangunan di antara beberapa negara. Di Kalau saya melihat ya konten-konten video, saya sebenarnya tidak ada niat untuk membuat suatu akun YouTube. Akan tetapi pada saat itu saya sering membuka YouTube, saya melihat banyaknya konten-konten yang menjelaskan perbedaan jauh antara Malaysia dengan Indonesia. Dan di situ saya melihat juga orang Malaysia sendiri yang menjatuhkan atau yang ingin uh, merendahkan negaranya sendiri. Jadi di sini guys, saya pahami apa maksudnya ya, apa maksud daripada mereka. Karena di Indonesia rata-rata peminat daripada sosial media ini beratus juta jiwa guys ya. Jadi bagaimana mungkin mereka ingin memikat para follower yang atau view yang ada di Indonesia? Ya, contoh seperti saya orang Indonesia, tapi tidak ada niat, sebenarnya tidak ada niat saya untuk menarik perhatian daripada orang Malaysia sendiri. Bahkan kalau kita lihat ya, justru penonton saya ini banyak yang daripada Indonesia sendiri atau kampung saya sendiri. Penonton subscribe saya ini orang Malaysia itu boleh dikira dalam beberapa saja di antara 3.400-an, 3.300-an tersebut. Nah, jadi buat saya lah, pemikiran saya ya, pandangan saya daripada pembuat konten video yang selalu membedakan kedua negara ini, Malaysia dengan Indonesia, karena mereka mengetahui betapa
kalau netizen Indonesia dengan Malaysia itu sangat sensitif kalau mengenai masalah apalagi bola, ya, masalah bola dengan perbedaan antara dua negara. Itu sangat sensitif, guys. Ya, jadi tahulah apa maksud mereka, saya pun paham. Makanya saya hadir membuat salah satu akun YouTube ini untuk membantah sedikit pernyataan-pernyataan para provokator, ya. Kemudian yang selalu ya netizen yang selalu memburuk-burukan negara Malaysia itu pasti dia hanya mendengar dan diberitakan dari orang lain tanpa melihat langsung perkembangan yang ada di Malaysia. Jadi tolonglah guys, bangunlah ya, bukalah akal minda kita untuk berpikir lebih jauh dan buang rasa egois atau rasis ya. Karena di sini yang saya perlukan bukanlah untuk membuat suatu edukasi antara suku dan bangsa. Saya di sini membuat video untuk apa ya? Untuk membuka minda atau membuka mata atau mata hati pemerintah kita untuk mensejahterakan demi kesejahteraan negara Republik Indonesia sendiri. Siapa yang tidak mau kalau negaranya sendiri maju, rakyatnya sejahtera, perekonomiannya berkembang, itu pasti bangga loh. Tapi yang kita lihat, apakah pemerintah benar-benar sesuai dengan janjinya pada saat mereka kampanye? Tidak. Di saat kampanye, sebelum pemilihan mereka dipilih, banyak yang manis-manis. Mereka akan selalu adakan gratis-gratis ini, pemerataan itu hanya bullshit, ya. Jadi kalau pemerintah seperti ini sebenarnya, makanya di Indonesia itu gampang untuk diadu domba ya, diadu domba dengan masalah ini. Tapi sesungguhnya kalau benar-benar ingin bersatu, memberikan atau supaya dipimpin orang-orang yang betul-betul jujur, yang memegang akidahnya, ya, karena di dalam Islam itu sudah di dalam Al-Quran dan hadis sudah ada petunjuk ya, baik daripada segi ekonomi, segi politik, segi kepemerintahan, di situ semua sudah teratur. Coba kalau kita mengikut sesuai dengan akidah Islam, ya, pasti saya pastikan negara kita akan makmur, sentoh jaya dan sejahtera. Ya, contoh yang makanya saya katakan di sini, di Indonesia itu banyak tambang-tambang atau hasil isi alamnya. Contoh seperti tambang batu bara, tambang emas, ada berapa tambang emas yang ada di Indonesia. Ini saya sebutkan saja yang ada di kepulauan saya, di negeri saya sendiri, yaitu Sulawesi Tenggara. Ya, di sana semua ada. Mau tanya apa? Soal tambang emas, ada batu bara, ada nikel, ada tambang besi, ada semua tambang di sana ada. Dan baru-baru ini pada 5 tahun atau 10 tahun yang lalu sudah ditemukan bahwa di daerah saya ada minyak ya, ada tambang minyak dan gas tapi masih mudah untuk dikelola. Kemungkinan dari 10 tahun yang lalu sudah diperkirakan 20 atau 30 tahun mendatang. Bermakna sekarang ini tinggal dalam 15 tahunan ya. Kalau dalam 15 tahunan itu sudah bisa dikelola, Masya Allah, saya nggak tahu lah apa bisa pemerintah kita menggunakan kekayaan alam yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kesejahteraan seluruh manusia yang ada di situ. Saya nggak tahu lah apa terjadi nanti dengan Indonesia. Tapi kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, Indonesia bukan mau berkembang, tapi semakin lama semakin akan menghilang. Ingat kata saya ya, kalau pemerintahnya begini-begini terus hanya fokus kepada pulau-pulau yang ada di bagian Jabodetabek, ya, bisa saja nanti perkiraan Bapak Prabowo Subianto 2030 Indonesia akan bubar. Ya, dengarkan sini. Ya, bisa saja Indonesia itu akan bubar di tahun 2030. Kenapa saya mengartikan ucapan daripada Bapak yang terpilih sebagai presiden
yang 2025 yang sebentar lagi akan dilantik di bulan 11 nanti memimpin sampai tahun 2030, saya mengutip apa yang diucapkannya pada saat itu bahwa Indonesia akan bubar. Jadi maksud saya bagi saya menanggapi pernyataan tersebut begini, kemungkinan karena rasa bosan kita melihat pemerintah-pemerintah yang ada di pusat hanya mementingkan eh, pembangunan yang ada di Jabodetabek, sedangkan hasil itu diambil daripada penghasilan daerah-daerah di luar daripada Pulau Jabodetabek. Makanya banyak ya, banyak sebenarnya yang ingin bersuara, menyuarakan tentang merdeka sendiri. Tapi kalau begini terus pemerintah Indonesia, pasti suatu saat akan banyak daerah yang meminta untuk merdeka sendiri. Ya, Sulawesi Tenggara itu tidak akan takut ketika mau merdeka, menyatakan merdeka sendiri. Di sana banyak kekayaan isi alamnya, masalah pertanian, perairan, kelautan, semua lengkap di Sulawesi Tenggara. Selama ini kalian tidak pernah mendengar bahwa Sulawesi Tenggara itu menyatakan uh, mengucap suatu atau memberi makar untuk merdeka sendiri. Hanya saja kami masih mencintai negara Republik Indonesia. Kami menginginkan NKRI itu tidak terpecah belah. Akan tetapi jikalau begini terus, pasti anak cucu kami, kalau bukan di era kami, anak cucu kami yang akan berusaha memerdekakan negara sendiri, ya, daerah sendiri. Jadi mungkin sampai di sini saja dulu guys, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, jika kalian suka dengan konten-konten saya, jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe, dan follow-follow juga akun media sosial lainnya, ya, yaitu TikTok, Instagram, Fanspage, dan Facebook profesional saya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia dan Indonesia tetaplah adik-beradik. Coy.